Kali ini kita bakal bahas satu legenda yang kuat banget dari Indonesia, legenda Sampuraga. Ini bukan cerita biasa loh, ini kisah yang pesannya itu sampai terpahat abadi di batu. Sebuah peringatan keras tentang betapa pentingnya kita nggak lupa sama asal-usul kita. Nah, pertanyaannya, kenapa sih batu-batu kuno di Sumatera Utara ini seolah-olah membawa peringatan yang, mengerikan? Kita langsung aja yuk masuk ke inti misterinya. Jadi di sana itu ada sebuah situs yang dipercaya warga setempat sebagai wujud seorang pria yang dikutuk jadi batu. Penasaran kan? Apa yang sebenarnya terjadi? Oke, untuk bisa paham peringatannya, kita harus berkunjung dulu nih ke lokasinya, yaitu Batu Sampuraga. Ini bukan cuma tumpukan batu biasa ya, anggap aja ini panggung dari sebuah tragedi besar. Jadi, di Sumatera Utara itu, ada legenda yang terus diceritakan dari generasi ke generasi. Tentang seorang pria yang berubah jadi batu. Dan ini bukan dongeng pengantar tidur, tapi sebuah simbol tentang kehancuran moral. Cerita ini bukan tentang kepahlawanan, sama sekali bukan. Justru sebaliknya, ini adalah peringatan tentang bahayanya kalau kita sampai lupa dari mana kita berasal. Sebuah pelajaran yang seolah-olah dibekukan oleh waktu. Nah, pertanyaannya sekarang, siapa sih Sampuraga ini? Kok bisa-bisanya dia jadi peringatan abadi yang membisu? Perjalanannya itu bisa dibilang dimulai dari sebuah ambisi yang, besar sekali. Kalau kita lihat perjalanannya, Sampuraga ini ceritanya klasik banget. Dia tumbuh miskin di rumah sederhana bareng ibunya. Terus dia merantau pergi dari desanya dengan tekad baja buat mengubah nasib. Dan berhasil, dia jadi kaya raya, dihormati banyak orang, bahkan sampai bisa menikahi seorang bangsawan. Status sosialnya meroket. Tapi, ini dia, seiring dengan kekayaannya yang melimpah, ada sisi gelap yang ikut tumbuh, rasa malu akan masa lalunya. Coba bayangin, di puncak kesuksesannya, pas lagi enak-enaknya menikmati hidup mewah, tiba-tiba datang seorang tamu tak diundang ke rumahnya yang super megah. Tamu ini adalah seorang wanita tua. Penampilannya, menyedihkan. Pakaiannya compang-camping, lusuh, persis seperti cerminan kehidupan yang sudah susah payah Sampuraga tinggalkan. Dan ternyata, wanita tua itu adalah ibunya sendiri. Ibunya sudah menempuh perjalanan yang sangat jauh. Harapannya cuma satu, sederhana banget, cuma pengen memeluk putranya yang sudah ia besarkan dengan segala pengorbanan. Tapi apa yang terjadi? Di depan istri barunya yang bangsawan, di tengah kemewahannya, Sampuraga melakukan satu kesalahan fatal. Dia menyangkal ibunya. Dia pura-pura nggak kenal sama wanita yang sudah melahirkannya. Mungkin bagi kita sekarang, tindakan ini kedengarannya cuma menyakitin hati ya. Tapi dalam konteks budayanya, apa yang dilakukan Sampuraga ini jauh lebih parah. Ini adalah pelanggaran terhadap sebuah hukum suci yang bahkan tidak tertulis. Nah, disinilah kita masuk ke inti masalahnya. Dalam budaya Batak, ada konsep yang namanya utang niroha. Ini bisa diartikan sebagai utang jiwa atau utang hidup seorang anak kepada orang tuanya. Ini bukan sekedar kewajiban biasa, tapi sebuah utang spiritual dan moral yang gak akan pernah bisa lunas. Jadi coba kita bandingkan ya, di satu sisi kita tahu ada hubungan biologis, hubungan yang didasari darah dan kasih sayang. Tapi di sisi lain, dalam tradisi ini ada konsep utang hidup yang sakral. Orang tua itu pilar masyarakat, sumber berkat. Jadi menghina mereka itu sama saja dengan memutus sumber berkat itu. Ini bukan lagi soal terima kasih, tapi sudah jadi kewajiban yang paling mendasar. Makanya, apa yang Sampuraga lakukan itu bukan sekedar penghinaan biasa. Dalam budaya kita, itu dikenal sebagai durhaka. Sebuah pengkhianatan yang disadari, sebuah pembangkangan yang sengaja dilakukan kepada orang tua, dan itu dianggap sebagai dosa yang terbesar. Nah, pengkhianatan yang begitu dalam ini tentu saja memicu konsekuensi yang sama dalamnya. Bayangkan, hati seorang ibu hancur berkeping-keping karena ulah anaknya sendiri. Dan dari sinilah kutukan itu dimulai. Langkah pertama, hati sang ibu hancur lebur. Kutukannya itu bukan lahir dari dendam loh, tapi dari luka yang saking dalamnya sampai nggak bisa ditanggung lagi. Lalu, langkah kedua, alam semesta merespon. Langit mendadak gelap, bumi bergetar hebat. Dan akhirnya, langkah ketiga, Sampuraga dan semua kemewahannya perlahan-lahan berubah menjadi batu. Membeku selamanya. Tepat di momen puncaknya, dia merasa malu. Oke, itu tadi kisahnya. Tapi pertanyaannya, kenapa cerita ini masih relevan sampai sekarang? Ternyata, legenda ini punya warisan yang masih sangat hidup.
Ini bukan sekedar mitos. Kalau kita lihat dari kacamata sains, yaitu cuma formasi geologis, cuma batu. Tapi kalau kita lihat dari sisi budaya dan masyarakat, batu-batu itu adalah penanda moral kolektif. Sebuah pengingat abadi bagi semua orang. Jadi, legenda ini punya fungsi sosial yang penting banget. Fungsinya apa aja? Pertama, menanamkan nilai bakti ke orang tua. Kedua, memperkuat struktur sosial. Ketiga, sebagai peringatan akan bahayanya sombong dan lupa daratan. Keempat, ini mengajarkan kita bahwa setinggi apapun status sosial, kewajiban moral itu nggak akan pernah hilang. Jadi, intinya, mitos ini dipakai sebagai cara mendidik yang gampang banget diingat. Coba deh renungkan ini, hukuman untuk Sampuraga itu bukan sekedar kematian, dia diubah jadi batu, dibekukan dalam waktu. Kenapa? Supaya dia jadi simbol penyesalan yang abadi dan bisu. Simbol yang gak akan pernah bisa membela diri, gak akan pernah bisa kasih alasan, dia adalah penyesalan yang membatu, selamanya. Nah, ini membawa kita ke sebuah pertanyaan terakhir yang menarik untuk kita renungkan bersama. Kisah apa sih yang ada di budaya Anda yang fungsinya mirip seperti ini? Cerita yang diceritakan turun-temurun supaya kita nggak pernah lupa siapa diri kita sebenarnya. Karena pada akhirnya kisah Sampuraga ini adalah pengingat yang kuat bahwa setiap budaya itu punya batunya masing-masing, punya cerita-cerita yang menjadi jangkar untuk nilai dan sejarah kita. Terima kasih sudah menyimak.